Kalau udah jam 20.02 tapi murid teman-teman belum ada yang datang.
And finally, ada yang join. Halo Kak. Halo, Apa? apa kabar Nora? Nggak masuk orang. Kurang tahu juga ya, Nau. Ya, Kenapa? Nggak enak yo, Dewian, you know yo. tapi, Apa? tapi, Bener, iya sih. Tapi ya gimana? Coba. Ceto, Ceto Ata coba. Siapa tahu dia mau masuk. nggak bisa HP ku rusak. Loh, lah terus kamu pakai apa? Barusan rusak sih. Hmm? Barusan rusak. Kapan? Ini tadi malam ini. Loh, kenapa rusak ini? Nggak tahu ya, mati terus nggak bisa dicas ya. Waduh, sejak adik iku nau. Mhm. Kamu pakai apa ya? HP apa ya? Samsung. Hmm, kayak kamu Samsung Fans B Hmm, ya. iya paling. Tabmu Samsung juga nggak sih? Heeh. Hmm, ya udah, ya now kita mulai aja kali ya. Soalnya udah 20 menit berlalu. Ih. Oke. Loh, kamu belum sempet nge-WA web ah. Biasanya bisa loh di WA web. Apa? Di WA web, nggak pernah. Belum. Nggak tersambungin. Ya wis now, wis. Sejak adik iku now. It's 17 Pro Max now. Pengen aku pengen iPhone. Apa? Pengen iPhone. Lah yo, 17 Pro Max now. Terus bilang gini, ini ya aku berjanji akan rajin ngono. Kalau dibeli no. Mm-mm. Ya udah now. Oke. Selamat malam, Naura. Hari ini kita akan belajar di kelas Python Start ya. Pelajaran ke-6, modul ke-6, pelajaran ke-6. Kemarin kita udah nyelesain project di Clicker. Sekarang gamenya adalah Arkanoid bagian satu. Developer pesanan baru baru saja datang. Departemen kita mulai bekerja dengan membuat game Arkanoid. Desainer game telah mempelajari penampilan game dan sekarang kita harus memprogram fungsionalitasnya. Hah? Now kak aku mute ya. Nggak boleh. Lagi rame. Nanti kalau em, kamu ada pertanyaan, tanya aja langsung. Nih, Arkanoid adalah nama dari eh, sorry, nama dari seluruh keluarga game. Arkanoid pertama kali muncul pada tahun 1986 sebagai game mesin koin di Jepang. Itu langsung menjadi populer dan nantinya dibuat ulang berkali-kali untuk berbagai perangkat, yaitu ada di komputer, telepon, dan juga gamepad. Nih, kerangka referensi tujuannya adalah untuk memprogram game retro Arkanoid. Tampilan yang diharapkan dari gamenya kayak gini. Pemain kalah jika bola terbang melewati platform. Pemain menang jika dia mengalahkan semua monster. Itu. Nah, tujuannya adalah kerangka referensinya. Tujuannya adalah untuk memprogram game retro Arkanoid. Persyaratannya adalah spread di scene adalah platform horizontal, bola, dan 24 monster. Ketika game mulai, bola bergerak. Ketika bola menyentuh monster, monster dihancurkan dan menghilang dari scene. Tugas pemain adalah untuk memantulkan bola dari platform dan menghancurkan semua monster. Kemampuannya untuk mengontrol platform menggunakan keyboard. Terus pemain menang jika mereka telah menghancurkan semua monster dengan bola. Jika bola terbang melewati platform, pemain kalah.
Itu. Nah, kerangka referensinya ini tetap ya untuk memprogram game retro. Departemen mesin telah memberikan kita kumpulan gambar untuk kerja kita, yaitu ada enemy.png, ball.png, dan platform.png. Sebenarnya kita harus mempelajari cara bekerja dengan gambar. Nah, kita harus mengetahui bahwa developer profesional merencanakan kerja mereka di proyek besar menggunakan teknik sebagai berikut. Ini udah ya kita ya, mind mapping, checklist, presentasi dari hasil dan pertukaran masukan. Itu. Kita harus mengimplementasikan Arkanoid dalam 3 hari kerja. Kita menggunakan mekanisme sebagai berikut yaitu mengirimkan per waktu, merencanakan kerja atau mind map. Mari lihat mind map berdasarkan kerangka referensi. Buka level di peta platform dan coba cerita fungsionalitas DM. Oh, nggak usah isi ini. Nah, jadi kayak yang kemarin ya, kita dibagi menjadi dua, fungsionalitas dan formalisasi. Setiap surat memiliki frame tidak terlihat dan gambar eksternal. Nih, ada bola, yaitu ada bingkai spread dan penampilan bola dalam PNG. Terus platform bingkai sprite dibagi menjadi dua ya, bingkai sprite dan penampilan platform dan PNG. Nah, monster itu bingkai sprite, penampilan monster dan PNG dan daftar 24 item. Terus ada kontrol platform, tombol A bergerak ke kiri, tombol D bergerak ke kanan. Terus gerakan bola itu secara otomatis tabrakan, bola dan monster itu menghasilkan monster, kalau bola dan platform itu dia memantulkan gitu. Nah, kita akan mengerjakan yang ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan tugas-tugas yang membuat kita bikin interface-nya dulu. Nah, daftar perencanaannya ada ini buat target A, buat adegan pemain dengan dimensi 500 kali 500, atur warna latar belakang scene menggunakan palet RGB, buat buat pengatur waktu permainan objek pygame.time.clock. Habis itu buat sebuah game loop dan atur frame rate menjadi 40 fps per detik. Terus buat kelas untuk spread gambar dan buat dan tampilkan spread bola, platform dan monster. Tuh. Oke, tujuan kerja hari ini adalah memprogram jendela game Arkanoid dan menempatkan spread monster, bola, dan platform di dalamnya. Nah, hari ini kita akan mengingat cara membuat game dengan baik game, mengingat cara membuat kelas dan menggunakan ketika kita membuat spread dengan gambar, dan memprogram template game dengan latar belakang yang dan berbagai jenis spread. Tuh. Nah, ini kualifikasi konfirmasi aja sih. Sim game dengan latar belakang berwarna. Nah, pakainya ada window, yaitu display.set underscore model 500 kali 500. Ini membuat jendela dengan ukuran 500 kali 500. Lebarnya 500, tingginya 500. Terus jendela dot fill warna, dot fill kurung warna berarti mengisi latar belakang dengan jendela tadi ya, diisi dengan warna apa gitu. Pygame.display update berarti dia memperbarui update ya, memperbarui kontennya di dalam jendela tadi atau di dalam window tadi. Nah, jam itu di sini variabel digunakan untuk membuat timer game. Habis itu 40, sorry, eh, jam, detik 40 berarti dia memasangkan refresh rate 40 fps. Tuh. Warna bisa dipasangkan menggunakan palet RGB juga. Nah, apa itu loop game? Bagaimana kita bisa membuatnya dan apa yang akan menjadi kondisi dari menyelesaikan persiapan dari template game. Nah, flowchart loop game. Loop selesai ketika kamu mengeklik tombol shutdown. Tampilan yang awal dia jalankan adalah tampilannya dulu, latar belakangnya, terus habis itu apakah game tetap berjalan? Kalau iya, dia akan mengulangi scene, terus dia akan ngecek lagi ini sudahkah sudah ditekan. Kalau iya, dia akan mematikan program. Kalau enggak, dia akan ngecek kembali ke apakah game tetap berjalan. Kalau enggak, ya udah dia akan mematikan game. Nah, apa itu kelas? Bagaimana kita bisa membuat kelas turunan? Nah, untuk membuat kelas, kita harus mendaftarkan properti yang didefinisikan fitur dari instansi kelas di konstruktor, mendaftarkan metode untuk mengelola instansi. Nah, nama kelas, dev underscore init.
underscore underscore ini dua kali. Ini bikin biasa aja sih, kelas biasa. Fungsi spesial dari konstruktor yang membuat instansi kelas dengan properti yang ditentukan. Itu kelas super dan kelas turunan. Jadi ini untuk membuat tentukan nama kelas super dulu ketika membuat kelas turunan dan menambahkan metode yang dibutuhkan di kelas keturunan. Suatu variasi di mana properti baru tidak ditambahkan ketika turunan hanya ditambahkan dengan metode baru. Kalau list ini yang baru-baru kita pelajari. List adalah struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dalam bentuk berurutan. Contohnya ada list spread musuh nih. Musuh ada musuh spread 1, spread 2, spread 3, dan spread 4. Terus for i in musuh berarti i.draw i itu nanti akan menggambar. Itu fungsi gambar menampilkan eh, setiap spread di list musuh. Itu. Nah, bekerja dengan list ini emisi list berarti dia mendeklarasikan list kosong, emisi.append spread satu yaitu menambahkan spread satu itu ke daftar list di paling belakang, di paling akhir. Enemy in enemies berarti dia mencari enemy, dia akan mencari enemy ini di dalam enemies gitu, di dalam list enemy. Enemies. Terus habis itu for enemy in enemies itu iterasi melalui barang dalam list. Untuk setiap barang enemy di dalam list enemies laksanakan perintah satu dan 2. Itu. Learn berarti menentukan panjang dari list enemy itu sendiri. Nah, udah gitu aja kualifikasi konfirmasinya. Sekarang kita masuk ke brainstorming object game Arkanoid. Kita bikin ini ya tadi udah aku jelasin. Nah, em, warna biru 200, 255 sama 255 terus ukuran sinnya 500,500. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam loop gamenya. Kamu sudah mengimplementasikan template yang mirip untuk game clicker cepat. Nah, itu udah sih udah pernah buat ya. Menurut gerak referensi, penampilan dari spread harus ditentukan menggunakan gambar. Ada area segi empatnya dan ada gambarnya. Mungkin kita bisa menggunakan kelas yang telah kita gunakan di objek clicker cepat. Digunakan untuk melacak koordinat objek dan bertanggung jawab untuk penampilan luar. Kita memiliki akses arena yang memasangkan frame tidak terlihat untuk spread. Bagaimana kita bisa menambahkan penampilan dari luar? Nah, sebelumnya kita telah mendiskusikan skema dengan keturunan kelas. Nah, ini ada teks area segi 4 berwarna dengan label. Ini udah pernah kita bahas ya, teman-teman. Kelas area segi 4 berwarna. Solusi ini akan diajukan untuk clicker cepat. Ini udah pernah di clicker cepat. Segi 4 berwarna dengan label terus kelas label. Nah, ada nanti juga namanya kelas picture yaitu segi 4 dengan gambar. Nah, kelas picture area telah mendeskripsikan area segi empat. Mari salin kelas ini dari proyek sebelumnya. Mari membuat kelas turunan picture yang menampilkan gambar. Nah, ada kelas picture yaitu ada konstruktor dan metode. Kalau konstruktor itu memanggil konstruktor area. Properti barunya adalah gambar file yang diunggah. Nah, kalau di metode, semua metode keturunan dari kelas area. Kelas area ini udah pernah kita buat, harusnya nanti tinggal copy paste aja udah bisa sih. Menampilkan spread menggambarkan sebuah gambar yang menampilkan sebuah spread. Itu aja. Nanti ketika diklik nih di Pygame, spread bisa dibuat bukan hanya dengan teks dan objek grafis tetapi juga gambar. Ini caranya. Image sama dengan pygame.image load. Nah, nama filenya apa? Mengunggah gambar untuk bekerja dengan file bernama file name. File harus disimpan di folder yang sama dengan proyek gitu. Nanti nih di sini ada foldernya buat nambahin folder, eh, buat nambahin karakternya nanti diupload aja gitu. Nah, kita membuat kelas area dan picture. Tugasnya adalah untuk memprogram template game dengan background berwarna dan mengimplementasikan kelas picture dan buat dua spread bola dan platform. Itu. Nah, mungkin langsung aja ya. Master project. Kamu sudah mengetahui cara membuat spread yang penampilan ditentukan dengan gambar. Kelas area ini sama sih kayak tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah, tetapi apakah semua bisa sederhana itu ketika membuat banyak sprite? Bagaimana kita bisa membuat 24 sprite?
Nah, kita kasih titik koordinat dan lebar dan tingginya. Ini adalah si solusinya. Itu enemy sama dengan picture enemy.png yang udah kita upload tadi. Habis itu x, y koordinatnya mana, besar kecilnya seberapa. Itu aja bekerja dengan spread. Tetapi terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan bekerja dengan banyak spread pada waktu yang bersamaan. Yang pertama, ketika membuat spread, perintah terpisah dibutuhkan untuk setiap dari 24 objek yang memiliki jenis yang sama. Ketika menggambarkan mereka, mereka harus menggunakan metode draw untuk setiap spread satu setelah yang lain. Yang ketiga adalah kondisi yang sangat panjang harus dibutuhkan untuk mencetak tabrakan dengan pola. Nah, analisis masalahnya adalah ini kayak gini. Masalah dengan bekerja dengan jumlah spread yang besar. Ketika menggambarkan mereka, kita harus menggunakan draw kepada setiap spread satu setelah yang lain. Loop game akan terpenuhi dengan perintah yang sama. Bagaimana kita bisa mengoptimalkannya? Nah, kita menggunakan yang namanya list. Kemarin kan kita udah belajar yang namanya list, berarti kita bisa pakai tuh yang namanya list. Nah, masalah ini juga bisa dibacakan dengan bantuan list. Misalkan ketika membuat spread perintah terpisah dibutuhkan untuk setiap dari 24 objek yang memiliki jenis yang sama. Solusinya adalah membuat dan menampilkan list dari monster di dalam loop. Jadi nanti listnya itu di loop. Terus ketika menggambar mereka, mereka harus menggunakan metode draw. Untuk setiap spread satu setelah yang lain. Nah, solusinya adalah menggambarkan semua spread berjalan melalui elemen list di dalam for. Jadi dimasukkan ke dalam for. Kak, berarti monster tadi itu digambar sendiri pakai kode, pakai coding. Apanya gambarnya? Yang apa bentuk-bentuk monster tadi loh. Enggak, nanti itu pakai gambar. Jadi nanti Oh, aku kasih gambar kan bisa diupload ya. Yang ini tadi loh, now. Di yang ini nih. oke oke. Nah, nanti diupload di sini. Pilih yang reload itu Oke. sebelahnya reload itu. Gitu. Oke? Oke. Mm-mm. Itu sih kondisi yang sangat panjang harus dibutuhkan untuk mencetak tabrakan dengan bola. Melaksanakan pengecekan di dalam loop for yang berjalan seperti elemen list. Nah, jadi nanti maunya bikin kayak gini. Seharusnya ada 24 monster di scene. Spread berurutan dan terletak dengan jarak yang sama satu sama lain. Nah, ini caranya. Membuat list kosong untuk monster N sama dengan 9 monster baris di paling atas, mengulanginya sebanyak 3 kali, terus menghitung XY-nya, habis itu mengulangi tahapan N kali. Nah, yang ini. Setiap membuat spread monster di XY, terus habis itu tambahkan ke list, habis itu tambahkan X dengan 55, terus habis itu si yang terakhir, kalau enggak, dia akan mengurangi N sebanyak satu. Dengan banyaknya barisan monster, dengan banyaknya monster dalam satu baris, dan jika kamu mengetahui XY-nya dari awal, kita bisa menghitung titik untuk monster saat ini. Sebagai contohnya nih, X sama Terus dengan X start 27,C, yaitu nomor kolomnya. Itu aja sih. murah. Ada pertanyaan, guys? Yang dikerjakan, sorry, yang dikerjakan itu tetap enggak tetap sih. Di Satu dua giga. puluh sembilan ya. Di 29 Satu bagian per giga Kak, berapa? suka. Kenapa, no? Enggak. Di 29 ya, guys ya. Coba dicek dulu. Nah, ini kerangka referensinya tadi sih. Jadi nanti teman kalian bikin kerangka referensinya dulu, nomor satu sama nomor dua. Nah, habis itu di nomor satunya, ini udah ada di sini belum ya? Nah, ini udah kok, udah ada kok. Nanti tinggal dipakai aja, gitu. Nih, enemy.png pakai yang ini. Kalau ball ya bola yang hitam itu, platform ya yang kota itu. Gitu teman-teman. Untuk kodenya aku kirim di chat Zoom. Coba di share screen dulu. Kayaknya hari ini kodenya agak panjang sih. Coba ya.
Oh, nggak panjang kok, guys. Not really lah. Halo, udah di-sharein, teman-teman? Ini ya, udah aku kirim. Kamu pakai tab lagi, now? Nggak susah lah ini, apa, ngetiknya. Hari ini cuma interface aja, teman-teman. Jadi, ya banyak sih, tapi ya dicicil aja. Keanu udah mulai ngesain.
Di split gitu nggak bisa, now. Di split screen Maksudnya gitu, di split screen gitu nggak bisa, yang kanan kiri gitu. bisa sih. Nah, gitu aja sih, biar biar cepet ya. Eh, Pemencet. ya siapa les kita mabar aja, mabar ayo, mabar Roblox. Bentar Kak, aku lupa caranya. Aku nggak tahu juga ya, Eh, lihat Samsung. bentar, bentar. Oh ini. Eh, Bisa? bisa. Nah, Bentar. Hmm, bisa. ini aja, now. Pilih yang sebelah gambarnya bulan itu loh. Dia nanti bakal full buat ngoding. Gimana? Yang gambarnya Hmm. bulan itu loh, sebelah gambarnya bulan. Yang buat ngebesarin. Hah? Sebelah gambar apa? Bulan, bulan. Oh ini. Mm-mm. Nah, itu tutupin aja yang ungu. Kok bisa sih? Nah, Dan nonton Stranger Things belum? apa? Stranger Things. Udah dong, aku udah selesai. Saya udah nonton episode barunya kemarin. Sama, udah selesai aku kemarin. Hahaha. Kemarin nggak sih 28 ya? Iya, Mm-mm. Udah, langsung aku tak juga udah. selesaiin. Eh, Endingnya main blowing sih, ya nggak sih? iya sama juga agak kaget sih. Iya, tapi banyak yang kayak udah menduga-duga gitu sih. Aku enggak sih. Terus kan kayak, soalnya kan dia kan kayak orang biasa gitu, atau punya kekuatan. Loh, dia kan yuk, punya kekuatan gara-gara ini, gara-gara Vecna dikasih, Iya sih. pas di Azeddon itu. Kok- Ya nu gak nonton aku. Apa? Gak nonton Gak Stranger nonton. Things. Enggak. Ya, bagus-bagus itu. Udah nggak sabar ke berikutnya sih. Masih sebulan lagi. Lama. Ayo, Gak langsung semua gitu. ya Langsung. gitulah. Udah mencek no anjen. HP aku mau, HP. Tapi aku mau mati bentar. Cas dulu now.
Ada tontonan lain nggak, guys? Game of Thrones itu ada di Netflix tah, guys. Ada yang udah nonton Game of eh iya ya. Nonton nggak Keanu? Game of Thrones. Iya ya, namanya Game of Thrones ya. Ini gambar utama ya, No ya.
Kenapa no? Kayak lu sampai mana, Naura? Bentar kak, masih ngerjain. Ada tontonan apa lagi ya, Nau ya? Yang bagus. Udah nonton No You See Me belum? No. Apa? Udah nonton No You See Me belum? Udah. Ya mbak, ya saya sampai yang kedua doang. Oh enggak, maksudnya yang baru, yang di Enggak, ini. belum. Hmm, aku juga belum ya.
Keanu bisa sampai mana Keanu? Masih ngerjain Kak. Udah sampai yang kedua belum? Belum. Oke.
Udah sampai mana, no? Itu deket. Apa? Udah deket. Oke.
Udah selesai guys, sampai mana? Ganu sampai mana, Laura? Dikit lagi. Oke.
Udah sampai mana, Keanu, Naura? Udah selesai kah? Sampai mana, Keanu, Naura? Udah selesai? Naura, kamu tidur ya? Tiduran kah? Keanu udah selesai? Belum. Oke. Oke, teman-teman, aku share screen dulu ya. Nah, harusnya nanti di pertemuan ini, kalau teman-teman udah selesai, akan jadinya kayak gini, teman-teman. Ini cuma tampilan aja sih emang. Nih, ini dari yang aku udah bilangin tadi. Gini, kalau udah belum belum bisa gini atau masih ada error, nanti mungkin bisa dicek-cek kembali ya. Apa yang belum sesuai sama codingan yang aku beriin tadi. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Keanu, Naura? Oh iya, yang di sebelah kanan ini coba tolong dicentang-centang ya teman-teman ya. Nih, yang hari pertama dicentang.
Nanti hari kedua dia bisa digerakin tapi belum sampai bisa nabrak si monsternya. Baru nanti di hari yang ketiga dia bisa berjalan sepenuhnya. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Naura, Keanu? Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, waktunya juga udah habis. Oke, terima kasih teman-teman udah datang dan join pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk melanjutkan game yang kita buat hari ini. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup. Yang belum selesai coba diselesaikan. Soalnya minggu depan kita harus masuk ke yang berikutnya ya, game berikutnya. Thank you teman-teman. Selamat malam.